إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah Ustaz lihat ini senang Ustaz punya hati. Karena apa Ustaz bilang Ustaz senang lihat wajah-wajah kalian? Karena bukan berkurang, tetap terus bertambah. Artinya materi-materi selama ini baik yang Ustaz berikan ataupun Ustaz yang lain yang memberikan berarti masuk sama kalian. Kalau tidak masuk kan pasti kalian tidak suka ikut. Betul tidak? Itu yang pertama. Baru yang kedua, yang buat Ustaz gembira melihat wajah-wajah kalian yang sudah capek. Dari jam berapa tadi? Jam 12. Ini sudah jam 2. Berarti berapa jam? 2 jam. Ustaz berapa jam tambah? 1 jam. Sembahyang? Setengah jam. Pulang? Setengah jam. Berapa jam? 4 jam. Betul tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, Ustaz senang karena wajah-wajah lama tetap bertahan, wajah-wajah baru muncul. Coba senyum-senyum sedikit tuh Ustaz lihat tuh. Jangan muka-muka murung begitu. Biarkan hujan. Hujan itu rahmat. Senyum-senyum. Cuma ingat, jangan senyum tidak ada orang. Kalau senyum-senyum ada orang, tandanya bagus. Kalau senyum-senyum tidak ada orang, tandanya mesti periksa ke dokter. Betul tidak? Adik-adik, materi kita hari ini apa temanya? Coba, apa temanya hari ini kita? Ada yang tahu? Belum tahu? Yaitu mencintai Allah dan Rasulnya setulusmu mungkin. Nah, sekarang Ustaz tanya, ini bicara cinta. Suka tidak bicara cinta? Mau tidak Ustaz bicara tentang cinta? Ini Ustaz kalau bicara cinta, ini adik-adik pikirannya langsung ke lawan jenis. Negatif thinking terus. Nah, saya tanya sama adik-adik laki-laki dulu. Jawab jujur Kalian cinta, sayang tidak sama ayah dan ibu kalian? Satu hari berapa kali bantah pak ibu dan bapak? Kalau papa suruh, mama suruh, berapa kali jaga bilang tunggu, jangan dulu, nanti? Banyak kali. Tidak bisa dihitung. Ustaz tanya, kalau seperti itu tidak bisa dihitung, apa itu namanya cinta?
Apa itu namanya sayang? Kalau begitu, kalian hanya mau menerima cinta, tapi tidak mau memberi cinta. Nah, itu namanya anak-anak calon durhaka. Belum durhaka, tapi calon durhaka. Kalau itu dipelihara terus, jadilah durhaka. Paham? Coba angkat tangan jujur. Siapa yang satu hari itu paling banyak bilang tunggu, nyanda, jangan dulu, nanti, kalau orang tua suruh? Coba angkat tangan. Tidak apa-apa. Ini di masjid ini. Mau jadi orang-orang disebut anak-anak durhaka? Bayangkan Quran mengatakan, wahfid janahaka minadh-dhul, rendahkan suaramu, rendahkan perangaimu di hadapan kedua ayah ibumu. Rendahkan di sini artinya kalau papa bicara, torampe suara tidak boleh lebih tinggi dari papa, tidak boleh lebih tinggi daripada ibu. Itu akhlak namanya. Kalau di rumah sama suara lebih tinggi, papa atau orang? Hah? Kalau bilang, oh tunggu dulu, sama suara lebih tinggi. Betul tidak? Nah, hal-hal yang kecil-kecil seperti ini, bila kalian biasakan, ada pepatah mengatakan, ala bisa karena biasa. Nanti, kalau itu kalian lakukan terus-menerus, ingat anak-anakku, hari ini kalian anak-anak ayah dan ibu kalian. Besok lusa, kalian akan jadi orang tua dari anak-anak kalian. Ada pepatah mengatakan, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Artinya apa? Kalau hari ini banyak banyak tunggu, banyak nanti, anakmu juga akan berbuat sama seperti kalian. Karena Nabi yang mengatakan, bukan ustaz. Nabi bilang apa? Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah dengan sebaik-baik bakti kepada ayah ibumu, niscaya anak-anakmu pun akan berbakti kepada engkau. Hari ini ayahmu sakit hatinya, hari ini ibumu sedih karena sikapmu, besok lusa akan lebih dahsyat balasan anakmu sebagaimana sakit hatinya ayah ibumu. Cuma kalian belum rasa karena kalian masih anak-anak. Oke. Jadi yang bagaimana yang bagus Ustadz? Perbaiki sikapmu yang kurang baik terhadap orang tua. Bila ayah bicara, jangan suaramu lebih tinggi. Bila ayah perintahkan, jangan engkau menolak. Apapun itu perintah, selagi perintah itu benar dan baik, wajib hukumnya taat. Itulah tanda cinta kamu kepada ayah dan ibu. Boleh tidak nguni mau balas papa kebaikan? Biar nguni sukarja. Boleh tidak? Tidak bisa. Bagaimana caranya kau balas? Kau sudah selesai, sudah sarjana, sudah kerja, gaji besar. Bagaimana caramu membalas kebaikan ayahmu? Bagaimana cara? Bagaimana cara? Ada caramu balas kebaikan orang tua? Ada? Tidak bisa. Ustaz kasih contoh. Ini contoh, kalian belum rasa. Kita bulan ini dapat bonus dari kantor. Ini contoh. Kita mau kasih lebih pak kita pe papa, dan kita mau kasih lebih pak kita pe mama. Biasa 1 bulan cuma kasih 1 juta. Ini kita mau kasih 2 juta. Pak papa 2 juta pak mama. Begitu niat Anda. Waktu tanya pak Maitua bilang sadiki jo. Belum apa-apa sudah ada perlawanan. Disitulah dilihat cintamu kepada ayah ibumu bisa tidak mengalahkan cintamu kepada pasanganmu. Caranya bagaimana? Ngoni lebih suka mana? Papa dan mama yang turun dari rumah atau pasangan hidupmu yang kau cintai turun dari rumah? Dusta. Jangan main-main, Ustaz tanya serius. Kadang-kadang cintamu sesaat kepada pasanganmu mampu mengalahkan cinta dan baktimu kepada ayah ibu.
Ustaz kasih contoh kedua. Contoh kedua. Tapi ini jangan lakukan ya. Kalau ada dua orang remaja berkasih-kasih dalam cinta, pada waktu dia diserang demam cinta, hari-hari yang dia ingat papa dia mama atau dia? Padahal dia nyak pernah kasih basar pangoni, nyak pernah kasih minum susu pangoni, nyak pernah bayar ngoni pe sekolah, nyak pernah jaga ngoni pe keselamatan. Bayangkan semua yang kalian dapatnya dari ayah dan ibu. Tapi si dia hanya dengan senyum sesaat mampu membuat hatimu cinta kepadanya, lupa kebaikan dan budi ayah ibumu. Itu yang disebut durhaka. Faham? Jangan bercerita. Nanti kalau bercerita usah tanya. Paham? Kan sudah banyak contoh di televisi, banyak contoh-contoh di Facebook. Bagaimana anak mantu bikin susah orang tua mantu, bagaimana anak sendiri bunuh DP papa, bagaimana anak sendiri racun DP mama. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka tidak suka belajar agama dan tidak mau belajar agama, maka itu yang terjadi. Ada orang-orang yang durhaka sama orang tua, dorang mau duduk di majelis, dorang mau belajar agama, ada. Pada umumnya mereka ikut hawa nafsunya, bersenang-senang, kumpul-kumpul, akhirnya ehabon, akhirnya minuman keras, akhirnya sudah panawair. Itu yang terjadi karena mereka tidak suka duduk belajar di majelis. Hati-hati. Ada namanya tabur tuai. Apa itu tabur tuai? Apa yang kau tabur hari ini, apa yang kau tanam hari ini, besok pasti kau akan panen apa yang kau tanam. Bila ibumu banyak sakit hatinya karenamu, bila ayahmu sering marah karena ulahmu, maka kau akan tabur hari itu perbuatan itu, besok kau akan panen hasilnya. Mungkin lebih dahsyat dari yang kau buat terhadap ayah ibumu. Karena besok kau pasti akan jadi ayah dan besok kalian pasti jadi ibu. Ini pengantar. Oke? Ah, masa Ustaz? Tidak apa-apa kalian tidak percaya. Tidak apa-apa. Karena waktu masih berjalan. Tidak apa-apa kalian tidak terima Ustaz punya materi hari ini. Tapi yang pasti setiap pagi matahari terbit, di tanggal dan di bulan yang berbeda. Dan setiap matahari terbit ada sejarah yang dibuat oleh manusia. Sejarah buruk kau buat hari ini, matahari terbit besok hari dan terbenam, kau akan panen keburukan yang kau tanam hari ini. Makanya materi itu berjudul mencintai Allah dan Rasulnya dengan tulus. Bagaimana caranya kau bisa mencintai Allah sedangkan Allah tidak nampak? Bagaimana mungkin kau bisa mencintai Rasul sedangkan Rasul sudah wafat? Apa mungkin mencintai sesuatu yang tidak nampak? Apa mungkin mencintai sesuatu yang sudah tidak ada? Itu tidak mungkin. Maka agama ajarkan, mulailah dari ayah ibumu yang nyata-nyata memberi jasa bagi hidupmu. Mulai dari mereka kalian belajar. Ketika kalian berbakti kepada ayah dan ibumu, taat kepada mereka, sayang dan cinta kepada mereka dikala mereka muda dan dikala mereka tua, maka itulah tandanya bahwa engkau telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah, jadi kalau mau dapat empat-empat, mau dapat cinta Allah, mau dapat cinta Nabi, mau dapat cinta ayah, mau dapat cinta ibu, berbakti kepada orang tua, maka engkau akan dapati Allah mencintaimu, Nabi mencintaimu, ayah dan ibumu menyayangimu. Mengerti? Tapi
Kalau kalian ingin durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya, mulailah durhaka kepada ayah dan ibumu. Karena Nabi mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah bersama ridhanya ayah ibumu. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkah Allah ada pula pada murkah ayah ibumu. Jadi kalau ayahmu, ibumu marah, murka, tidak ridha kepada kalian, tidak usah tanya. Allah dan Rasulnya juga sama. Tidak ridha dan tidak rela surga kalian masuki ketika mati. Ada orang yang hidup abadi? Ada orang yang hidup abadi yang tidak mati-mati? Sedangkan guru kabal mati. Nanti cuma ngoni kabal hati. Ini guru kabal mati. Non cuma nanti ngoni kepala batu, kabal hati, pasti lebih dulu mati. Betul tidak? Coba ngoni lihat. Kalau mama panggil Abu Rahman, iyo kuat man, oh mama ini dia, saya bilang kuat nanti. Oke, itu jawaban kalian kepada ayahmu, kepada ibumu. Ustadz kasih perbandingan. Coba ngana yang topi di belakang, kacamata, ngana panggil pada dia di muka. Siapa ngana nama? Ente? Siapa? Ardiansa. Tahu? Hah? Yazid. Nah, Yazid coba panggil Ardiansa, tapi ngana jangan bahagia, jangan badengar. Cuma jawab oh. Ngana panggil pada dia. Janganlah bahagia. Nyak mau dapat ini kan? Coba panggil ulang. Coba panggil terus. Nah, stop. Ustaz tanya, bagaimana ngapain perasaan? Sunyi sadap. Ngapain perasaan sunyi tidak sadap. Pas apa? Pak dia, kau punya ayah juga seperti itu, bahkan lebih sakit. Kau punya ayah lebih sakit karena Ardi tidak pernah memberi kau uang, Ardi tidak pernah membiayaimu, Ardi tidak pernah menjagamu di kala kecil, Ardi tidak pernah bangun tengah malam menggantikan popokmu. Pun kau sakit hatimu ketika kau panggil dia tidak menyahut. Bagaimana dengan ayahmu yang memberi semuanya? Lebih sakit hatinya. Betul tidak? Kau yang bercerita, yang di ujung yang bercerita, jelaskan Pak Ustadz, apa yang Ustadz ada jelaskan tadi. Tidak usah takut, Ustadz belum pernah makan anak-anak, cuma jaga talang. Apa tadi Ustadz cerita? Apa? Nah itu, kalau bercerita tidak masuk itu materi, itu hati tidak bisa berubah. Karena apa? Orang berubah karena paham, orang paham karena buat. Kalau kalian datang hanya duduk cerita di sini, waktu kalian tidak ada pahalanya, ilmu tidak dapat, berkah hilang. Karena cerita itu bisa di luar, bisa di mana saja, tapi di majlis kalian dengar, lihat, perhatikan. Paham? Ustaz nyana marah, hanya Ustaz kasih nasihat. Ustaz Pemata ini ada kesana kamar, ada mau cari-cari ini orang bercerita. Kita tidak mau kasih ini. Kita mau minum setengah, kita mau minum ini sisa. Oke? Cinta kepada Allah yang tidak nampak, cinta kepada Rasul yang sudah tidak ada, bisa Anda buktikan dengan mulai mencintai ayah dan ibumu. Hormati mereka, cintai mereka, maka secara otomatis ridha Allah kalian dapati, cinta Rasul kalian peroleh. Berarti 4-4. Itu menunjukkan kalian percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Nabi itu pernah hidup dan pernah memberi contoh. Yang Allah
katakan Allah itu ada melalui Al-Quran, melalui firman-firman Allah. Di situ Allah beritahu banyak hal kepada manusia. Tapi ada manusia yang belum paham dengan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Maka datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi contoh. Ini yang Allah maksudkan, ini yang Allah mau, ini yang Allah suruh. Nah, namanya sunnah Rasul. Nah, dari manakah kalian bisa tahu bahwa ini Al-Quran kitabullah dan ini sunnah Rasul? Dari mana kalian bisa tahu? Dari para ustadz-ustadz, para kiai, para ulama. Mereka yang duduk belajar Quran, belajar hadis Rasul, baru mereka buat majlis seperti ini, dan apa yang Al-Quran katakan, apa yang Nabi sabdakan, itu yang disampaikan kepada kalian. Supaya kalian menjadi orang-orang beruntung, bukan orang-orang merugi. Mau jadi orang merugi? Tidak mau jadi orang merugi, kau paling banyak ni mama ini leh lagi baca dan Dewi kita ini pelamas kata radu supa Dewi leh begitu radu supa Hasannya orang ente kau ni mawak lebih ganggu sedikit telepon begitu. Itu tuh remaja Islam, itu tuh remaja Muslim. Remaja Muslim tidak kenal pacaran. Tidak ada hukum pacaran dalam Islam. Yang ada cuma satu, haram. Kenapa sampai dikatakan haram orang pacaran? Karena Quran sendiri yang mengatakan, la taqrabuz zina, jangan kau dekati hal-hal yang mengantarmu kepada zina. Nabi bilang ada zina mata, ada zina mulut, ada zina tangan, dan ada zina tubuh. Zina mata itu apa itu? Ketika engkau melihat wanita yang bukan mahrammu. Sekarang ini tidak ada wanita, tidak ada pria kalau pacaran tidak pegang-pegang tangan. Ada yang begitu? Kita di sini, dia di sana? Ada? Munak bajau, abak badekat. Munak bilang sorong-sorong kok, Ustaz bilang ni boleh badekat. Ustaznya lihat kok. Ustaz tidak lihat, ibumu tidak lihat, ayahmu tidak lihat. Allah yang lihat. Allah selalu melihat apa yang kalian buat dan apa yang kalian niatkan. Apa yang DP maksud itu duduk boboku dekat? Coba jelaskan, apa DP maksud? Kalau baca jauh-jauh begini, apa so? Dia pongos so? Woi Muna, kita suka sekali kok pangana. Kok Muna jawab, sama. Begitu? Kan tidak. Ustaz, orang ini tidak pernah bawa badekat begitu Ustaz. Cuma rajin video call. Sama. Cocok Muna, kita mulia ngana di mana cocok? Coba ngana video call kalau kita mulia. Karena percaya apa Muna? Karena Muna ada 2 tunangan. Ngana dan dia. Muna pandai putar balik, kok ngana le lintau kalau ngana dikasih bodok. Begitulah ini, siapa ini Aba? Nganda kok Muna, kita kok ada di begini-begini. Ngana percaya kok apa kakak? Setempo apa mau jadi kakak ade? Paling bagus itu begini. Sekolah, belajar, sampai jadi orang pintar. Itu pintar itu bukan juara di kelas. Itu pintar itu, kalian paham itu pelajaran, kalian mengerti itu budi pekerti, itu orang cerdas. Itu cerdas. Banyak contoh toh. Ada orang waktu sekolah dulu, dari SD juara-juara 1. Juara-juara dia, sampai juara umum. Tapi waktu tiba masa kerja, yang juara jadi staf di kantor, yang bodoh jadi kepala kantor. Dari apa? Karena ijazah juara 1 tidak menentukan kalian punya posisi di masyarakat. Tapi akhlakmu, budi pekertimu,
dan caramu memahami pengetahuan itu yang dilihat. So ada kalau mau melamar kerja, itu kantor bilang begini, juara berapa ngana? Nyanda, yang tanya, mana ngana ijazah? Dunia pernah tanya juara. Artinya bukan orang yang juara itu salah, tidak. Kalau engkau belajar, ternyata so belajar betul-betul tamang karena ada orang dalam, kita yang juara 1, mestinya kita jadi juara 3. Karena biasa begitu toh. Karena ada orang dalam. Orang dalam itu apa? Wali kelas. Karena dia pemama dan dia papa rajin bakasi pak wali kelas. Padahal cuma pintar-pintar sadiki juara. Nilai bisa ditipu. Tapi realita masa depan tidak mungkin kalian bohongi. Jadi jangan usah, kita coba belajar betul-betul begini, punya dapat juara. Ini kok gara-gara ini. Kenapa nggak mau cari gara-gara? Sedangkan kalau nanti ngoni selesai, itu tanpa ngoni mau kerjakan, dia tanya, mana nggak nape ijazah, bukan mana nggak nape juara. Banyak toh, itu orang-orang yang tidak juara-juara di kelas toh, tapi jadi orang hebat. Walaupun juga ada juga dan banyak juga orang-orang pintar juga selanjutnya. Jadi mau sedang-sedang, tidak ada orang bodoh. Ingat adik-adik, tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang malas. Mau bukti tidak ada orang bodoh? Mau bukti? Baik, dari yang adik perempuan dulu. Ini berapa? Dari mana anda tahu ini 2? Hah? Kalau ini berapa? Laju-laju bilang 3, padahal 2,5. Ini kan kecil. Ini kan sama, toh? Ini kecil, 2,5. Oke, no kalau ini dan 2. Ini 1,5, ini setengah. Ini 1,5, ini 5. Ini 0,5. Berapa? Jadi ada orang cerdas berpikir, ada orang tidak pandai melihat situasi. Yang cerdas berpikir, kalau begini 2, kalau begini 3, kalau begini 4. Karena apa? Karena dia fokus belajar tapi tidak melihat kenyataan. Kalau dia pandai melihat kenyataan, dia lihat ini sama, ini kecil, 2,5. Apa itu? Apa yang bilang 2 ini salah? Tidak. Apa yang bilang ini 2,5 salah? Tidak. Cuma cara melihatnya yang membuat mereka berbeda. Yang satu melihat kenyataan, yang satu melihat jumlah. Paham? Jadi tidak ada yang tidak ada yang bodoh. Yang ada malas. Malas belajar, malas sembahyang, apa lagi? Malas makan, malas hadir di majelis, apa lagi? Semua dia malas. Pemalas sakit, pemalas mati, semua dia pemalas. Kira-kira apa dia nama itu? Dia nama cuma satu, mati jo. Mengerti? Kembali ke materi. Cinta Allah, cinta Rasul dimulai dari mulai mencintai, menghormati dan mentaati ayah ibumu. Oke? Karena ada ayat Quran. Perhatikan, ada ayat Quran Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha," bila kalian benar-benar mencintai Allah, "fattabi'uni," ikuti aku nabimu. Nah, bagaimana cara mengikuti Nabi?
Nabi tidak pernah durhaka kepada ayah ibunya sepanjang hidup. Dari Nabi lahir sampai Nabi wafat. Tidak pernah durhaka. Tahu kenapa Nabi tidak pernah durhaka kepada ayah ibunya? Tahu kenapa? Karena ketika Nabi usia 6 bulan di rahimnya mamanya, masih dalam rahim, bapaknya sudah wafat. Oke? Ketika Nabi berusia 6 tahun, ibunya wafat. Jadi bagaimana mendurhaka? Hikmah daripada Rasul dilahirkan dalam keadaan yatim dan ketika belum akil balik dalam keadaan piatu, itu hikmahnya adalah supaya Nabi yang kecil tidak ada durhaka dan dosa kepada ayah ibunya, karena dia menjadi uswatun hasanah, contoh yang sempurna. Jadi anak-anak yatim orang beruntung. Karena apa? Tidak ada kata-kata tidak ada kata tuh, tidak ada tunggu kuat, tidak pernah keluar dari mulutnya. Kenapa? Orang tuanya telah dipanggil Allah sebelum mereka menjadi akil balik. Jadi mana ada dosa orang tua? Sedangkan dosa orang tua, dosa kepada orang tua itu dosa paling besar. Namanya durhaka. Oke? Ada lagi. Nabi mengatakan, perhatikan baik-baik. Nabi bilang, kullu dzunub yuakhiru minha ma syaa fil uqubah. Semua dosa yang kalian buat, semua kesalahan yang kalian lakukan, Allah hanya tulis itu dosa. Catat. Ada memake. Ada baca cerita waktu majelis. Ada bakore-kore pertamang yang ada serius. Semua dosa itu dicatat. Tidak sholat, tidak mau puasa, tidak mau dengar orang, tidak mau apa lagi, tidak mau baku baik dengan tamang, mau baku salah dengan teman-teman. Semua itu dosa. Allah bilang, Nabi katakan, Allah suruh malaikat tulis saja, tulis di dosa, tulis. Jangan dulu bikin apa-apa, cuma tulis. Nabi bilang begitu. Kullu dzunub yuakhiru minha ma syaa fil uqubah ila yaumil qiyamah. Semua dosa yang dibuat oleh anak manusia, nanti Allah catat, nanti di akhirat baru Allah tanya. Nanti di akhirat baru Allah tanya. Illa, kecuali satu dosa. Allah tidak tunggu Anda mati. Apa itu dosa? Al-uquq fil walidain. Ketika kau durhaka kepada ayah ibumu. Dosa itu kata Allah, kata Nabi, Allah tidak tunggu kau mati. Dikala kau hidup, Allah persegerakan balasannya sebagai panjar sebelum kau terima cashnya di akhirat. Paham? Allah kasih panjar. Kau DP panjar pedis. Pedis sekali DP panjar. DP apa? DP cash itu lebih dahsyat. Apa DP panjar? Pertama, ingat baik-baik adik-adik. Yang pertama, semua apa yang dia usahakan tidak ada berkahnya. Karena ibunya sakit hati, ayahnya juga sedih hatinya. Karena dia. Yang kedua, kalau nanti dia besok-besok berumah tangga, dia punya pasangan pasti suka berkhianat. Sebagaimana dia mampu mengkhianati ayah ibunya. Itu baru kes semua itu. Kalau dia bekerja, dia berdagang cari uang, semua penghasilannya masuknya jelas, keluarnya tidak jelas. Itu tanda-tanda kita pernah durhaka sama orang tua. Baru ini yang parah. Ketika dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Oke? Ustaz, apa itu sokes? Belum, baru panjar. Biasanya yang lebih besar apa? Kes apa panjar? Kes yang besar, panjar sedikit. Harga motor 25 juta. DP 3 juta. Berarti mana besar? Panjar apa kes? Berarti yang ngoni ada dapat itu panjar. Mencari setengah mati,
hidup si segan, mati pun tak mau. Semua itu yang kalian dapati karena durhaka sama orang tua, itu kata Nabi, itu baru panjar, belum cash. Iya so Ustaz, tenang. Kan ngoni mau besar, ngoni mau jadi orang tua. Kalau ngoni berbakti pada orang tua, ngoni taat dan cinta kepada ayah ibu, kalian punya anak akan lebih cinta dan taat kepada kalian. Paham? Jadi bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya, kata Quran, qul, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, bila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku nabimu. Aku tidak pernah durhaka kepada ayah ibuku. Aku tidak pernah mencela dan mencaci, kata Nabi. Aku selalu mencontohkan kepada kalian hal-hal yang diperintahkan Allah. Tiba waktu salat saya salat, tiba waktu puasa saya berpuasa, tiba waktu saya bersuci, saya menjaga lidah, lisan dan mataku. Itulah banyak hal yang Nabi lakukan dari kebaikan. Ikuti Nabi. Bila engkau mengikuti Nabi, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan cinta kepada kalian. Bukan cuma cinta yang Allah kasih. Wa yaghfiru lakum dzunubakum, Allah ampuni semua dosa-dosamu. Karena Allah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Bayangkan, hanya taat sama orang tua itu sudah sama dengan taat dan mengikuti Rasul. Kalau sudah taat dan mengikuti Rasul, sama hukumnya dengan mencintai Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kalian, apa tandanya? Setiap kesulitan yang kalian dapati, Allah jadikan jalan keluar kemudahan. Rezeki yang kalian dapati, sedikit jadi cukup, banyak jadi syukur. Itu tandanya orang ini ada baktinya kepada ayah ibu. Paham? Sekarang Ustaz tanya, sebelum Ustaz buka tanya jawab. Yang paling banyak menyau di rumah Pak Mama, kalian perempuan atau sudah laki-laki? Kalau ngoni bersaudara, ada laki-laki ada perempuan, Ustaz tanya, yang paling banyak menyau Pak Mama siapa? Laki-laki atau perempuan? Yakin. Kalau Ustaz lihat tidak begitu. Yang paling banyak menyau Pak Mama perempuan. Karena tugas-tugas di rumah mesti dia yang baking, bantu Pak Mama. Manimpang, basuh sapu. Masa ada laki-laki manimpang dan basuh sapu? Apalagi kalau sebaku chatting di WA, kalau sebaku janji dah. So DP waktu, sebaku dapat dan tamang. Kau Mama dah suruh basuh sapu, kira-kira ngoni pe muka mau ciri di lantai kan anda? Itu muka saja itu sudah menunjukkan kalian durhaka sama orang tua. Walaupun tidak serta dengan kalimat. Padahal temanmu yang kau janji ketemu tidak pernah memberi kau air susu dikala kau butuh di tengah malam. Tidak pernah menggantikan popokmu dikala kau menangis tengah malam. Dan tidak pernah mencintaimu dengan sempurna. Tapi kau mampu memberi dia sesuatu yang membuat dia percaya. Dan engkau menghilangkan cinta dan kepercayaan ibu. Durhaka tidak itu? Jadi kalau Ustaz tanya, yang paling banyak membantah ibu di rumah, anak laki-laki, anak perempuan? Ngoni bulung Habis itu mau tanya pangoni lagi, laki-laki. Kalau ngoni bilang laki-laki, berarti mau double. Yang paling banyak mendongkol, muka itu semua ciri di lantai, bibir sebegini, mata so sama dengan apa? Kalau di rumah Pak Mama, siapa yang lebih banyak? Jujur, betul? Betul? Apa yang paling ngoni nak suka kalau orang tua perempuan, Mama suruh di rumah, apa yang paling ngoni suka? Cuci piring? Oke, yang lain apa? Jujur tidak apa-apa. Yang lain apa? Bersapu kintal. Apa lagi? Bacuci. Cuci baju. Usah pakai baju yang cuci.
Papa, kakak, adik, untuk kakak deng adik, cuma kesana kemari. Setelah pulang mandi, pakai yang kotor lempar, kongoni yang cuci. Sakit hatinya enggak? Kong supana ngoni lihat anak laki-laki suka cuci baju. Ngoni dimau, tapi ngoni pe mama dengan cinta dan kasih sayang, dia ambil DP anak laki-laki pe baju, DP anak perempuan pe baju dia cuci, dan tidak pernah mengeluh, apalagi muka jatuh di lantai. Itulah ibumu. Itulah ibu kalian. Kalian belum jadi mama, cuma ngiri. Kurang kita terus. Sapu kita, menimpang kamar kita, bain serampa-rampa kita. Dia cuma suruh beli minyak kelapa di solari. Dia solari. Tunggu ngana pulang ngana. Ngana terima nih nasi goreng banyak garang tetaru. Begitu caranya ngoni membahas pengoni saudara laki-laki. Tidak boleh. Ingat ini di hukum. Kau tidak suka dengan sikapmu, dengan sikap saudara laki-lakimu, dia sebenarnya adalah pengganti ayahmu nanti. Tidak minta-minta kalau papa so mati, ketika ada laki-laki yang suka sama kalian, tidak sah pernikahan bila saudara laki-lakimu tidak menjadi wali pengganti ayah. Tunggu dulu, ngoni belum. Paham? Jadi kerjakan tugasmu dengan ringan hati, dengan ikhlas. Sayangi saudara laki-lakimu, karena memang watak anak laki-laki seperti itu. Dia tidak campur tangan urusan rumah, tapi dia berupaya bagaimana bergaul di luar supaya dapat kawan, dapat relasi, dia dapat rezeki dari situ. Karena memang dia dipersiapkan untuk cari nafkah. Kalian dipersiapkan untuk membantu nafkah yang mereka dapati. Kedua, kalau ada laki-laki lain ganggu pengoni, ngoni pe saudara mau belanya enggak? Saudara laki-laki. Mau belanya enggak? Kan dati biar dia mau mati. DP alasan cuma satu, kita pe saudara ini perempuan. Bayangkan yang dia berikan sesuatu yang tidak bisa kalian berikan. Baru hanya urusan baju dengan rampa-rampa daun, mau dibaku reking dan dia. Paham? Mengasihkan laki-laki, habis ngoni. Ngoni sayangnya enggak ngoni pe saudara perempuan? Mana bukti ngoni sayang pada dia? Mana bukti ngoni sayang pada dia? Ngoni pe saudara perempuan, baik kakak maupun adik. Apa ngoni pe bukti? Baru papa kasih doi, mau suka sama rata. Pak Mula dapat 20, kita cuma 15. Coba, betul tidak? Baru bicara pembagian saja ngoni sumangi di pengoni saudara perempuan. Padahal dia kasih yang lala di rumah. Ngoni cuma kesana kamar untuk lebih bikin apa? Kong soal pemberian pun ngoni baku reking. Sayangi saudara perempuan yang kakak maupun yang adik. Karena di hari esok cuma ngoni yang bersaudara yang mau bakuliah. Faham? Jangan bawa kalai saudara-saudara laki-laki dan saudara perempuan. Biar ngoni mau baku benci, tetap hitungan api saudara. Oke? Tetap hitungan api saudara yang wajib ngana lindungi, ngana cintai dan ngana sayangi. Contoh kedua. Kalian laki-laki. Kalau ngoni so kaweng, ini contoh, jangan lu kaweng sekarang. Kalian makan cuma orang tua kasih makan le semua. Contoh, ngoni so kerja, so dapat penghasilan cukup. Kau ngoni pe adik perempuan atau ngoni pe kakak perempuan belum kaweng-kaweng. Kira-kira ngoni mau bagi tidak? Ngoni pe rezeki sedikit kasih pengoni pe saudara. Siapa ngoni mau bagi? Siapa ngoni mau bagi? Karena kasihan dia ada pendapatan.
Dia kita punya saudara perempuan. Itu yang buat kalian dengan ikhlas kasih itu rezeki pada orang. Tapi kalau orang sok ngalapi saudara perempuan, sok kawin, kongoni belum dapat kerja, dia mau sembunyi-sembunyi kasih doi pengoninya anda, supaya dia pelakinya dapat tahu. Dia akan buat seperti itu karena dia sayang pengoni. Jadi apa alasan ngoni mau baku benci, ngoni mau baku marah hanya dengan tugas yang orang tua ajarkan, orang tua bebankan? Tidak boleh. Agama tidak tidak boleh. Jadi mulai sekarang sayang itu saudara-saudara, baik laki-laki, baik kakak, baik perempuan. Kenapa? Besok matahari terbit, kalian akan tahu apa itu artinya saudara kandung. Taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul. Buktinya ketaatan kepada Allah dan cinta kepada Allah dan Rasulnya mengawali dari orang tua, kemudian dari saudara-saudara. Itulah perintah Allah kepada kita. Ada pertanyaan? Sudah selesai waktu? Oh sudah. Jam berapa asar? Ya, lewat atau? Oh. Ini jam berapa ini? Hah? Oh, okay. Kita di sini baru 2:30. Oke, adik-adik cukup, tidak usah ada pertanyaan ya, tidak usah. Yang penting paham. Yang paling pokok dari paham itu backing. Pulang ke rumah, mulai rubah tuh keadaan. Jangan bawa ambil dengan saudara-saudara, jangan bantah-bantah orang tua. Oke, setuju? Demikianlah materi kita hari ini. Kemudian satu pertanyaan lomba. Ya, Ustaz mau tanya. Siapa yang hafal surah Wadduha? Dengan surah An-Naba? Hah? Siapa turun ulang tuh tangan? Siapa yang hafal surah panjang? Angkat tangan. Yang dari juz amma itu yang panjang, siapa yang hafal? Yang paling panjang? Angkat tangan. Saya Ustadz, apa itu? Inna a'tainakal kautsar. Ada? Yang panjang? Tidak ada? Baik, siapa ini yang baru yang baru datang? Maksudnya yang baru muncul, maksudnya baru selama ini dia belum pernah masuk masa baru ini. Pendatang baru. Congoni ampas suten. Bagus suten ngoni. Ngarain dia dulu. Suten. Kita bagus suten begini, suten. Ini kah? Sini begini atau coba 1 2 3 sudah dengan dipecara aja. Ayo terserah 1 2 3 cepat, sudah mau waktu azan. Siapa untung? Oke, sekarang ngoni 2. Siapa untung? Oke, sekarang yang untungnya untung. Oh, untungnya untung. Nah, siapa untung? Sini ngana ambil. Harus menghormati pendatang baru. Yang ini? Ngoni 2. Berapa orang ngoni? 3. Cuma di bagus sultan yang 2. 2. Ah, baru datang leh. Cuma ngoni 2. Ngoni bagus sultan. Bagus sultan. 1 2 3. Siapa yang untung? Nah, sekarang ada di dia. Siapa untung? Dia. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.